Bab 85-88. Penyesalan sang presdir dingin. Malam hari di markas rahasia The Devil. David menyuap seorang maid dengan ketampanannya. Ia meminta maid itu menambahkan obat tidur ke dalam makan malam Gavin. Sementara beberapa pasukan bayangan sedang mengintai keadaan sekitar markas The Devil dari kejauhan. Maid itu merupakan maid yang melaporkan keberadaan Karina kepada Gavin. Sikap maid itu memang sedikit genit, mau-mau saja menuruti keinginan David. Ia pikir dengan sikap yang penurut akan membuat David terpikat dengan pesonanya. Maid itu tentu saja salah besar. David tidak mungkin terpesona dengan muka ondel-ondel sepertinya. Darren, aku sudah menyuap seorang maid dengan ketampananku. Kalian bisa bereaksi malam ini. Aku akan memandumu selama berada di sini. Celetuk David dengan sikap tengilnya. Darren tidak merespon perkataan saudara kembarnya. Ia malah fokus dengan aksi saudarinya yang sedang asik membantai beberapa maid markas The Devil. Mengapa di tubuh kita malah mengalir darah psikopat? Bukankah Mama berasal dari keluarga baik-baik yang takut akan hukum? Gumam Darren menutup laptopnya. Darren kemudian meminta seluruh pasukan bayangan menyerang markas Gavin. Hingga Karina mendengar suara tembakan saling bersahut-sahutan dari luar markas The Devil. Darren dengan gesit menyelinap masuk ke dalam markas The Devil. Setibanya di dalam markas The Devil, Karina ternyata sudah berdiri di depannya sembari mengarahkan pelatuk pistol digenggamnya ke arahnya. "Who are you?" tanya Karian dengan wajah waspada menatap Darren. "Coba kau amati wajahku. Menurutmu siapa aku?" kata Darren kembali bertanya kepada Karina. Karina menatap wajah pria itu dengan seksama. Meskipun wajah itu terasa sangat familiar. Namun, entah kenapa Karina tidak serta-merta langsung percaya dengan apa yang ada di pikirannya. "Aku bertanya karena aku tidak tahu siapa kau. Bisa saja kau penyusup yang ingin menghancurkan The Devil," tegas Karina dengan wajah garang. "Jika aku berkata aku adalah adikmu, apa kau akan percaya?" tanya seorang pemuda yang berdiri di belakang Karina. Pria itu adalah David, saudara kembar Darren. Meskipun David lebih tua 1 menit dari Darren, namun, sikap mereka sangat bertolak belakang. Darren terkesan memiliki sifat yang misterius dan datar. Namun David merupakan pria penggoda ulung yang memiliki sifat tengil. Pria Cape Kadal merupakan julukan yang sering disematkan Darren padanya. "Bagaimana bisa?" gumam Karina bertanya-tanya. "Apa kalian anak dari selingkuhan wanita itu?" tanya Karina dengan wajah merah padam. "Mungkin karena hal inilah Ocean kekeh meninggalkanmu 10 tahun lalu. Kau malah lebih percaya dengan perkataan Pak Tua itu," sindir David dengan telak. Sementara Darren hanya menatap datar dengan obrolan mereka. "Kau yang akan mengurus masalah ini. Sementara aku akan menyelamatkan Mama," kata Darren berlalu begitu saja. Saat Karina ingin menghentikan langkah Darren menuju kamar ayahnya, David malah menarik tangan Karina dengan kuat. "Jangan coba-coba menghalangi kami jika kau tidak ingin menyesal," tegas David membuat tubuh Karina membatu. "Sebenarnya wanita yang selama ini kau anggap sebagai ibumu adalah orang yang salah. Dia hanyalah ibu pengganti yang membesarkanmu sejak umur 3 tahun. Meskipun mereka memiliki wajah yang sama, namun, mereka adalah 2 orang yang berbeda. Salahkan saja Pak Tua itu mengapa bisa salah menikahi orang." Ketus David membuat Karina semakin bingung mencerna maksud David.
Sementara wanita yang sebelumnya kau temui adalah ibu kandungmu. Wanita yang melahirkanmu 35 tahun yang lalu. Lanjut David dengan membuat tubuh Karina bergetar. Cih, pria tua itu malah dengan tega menyakiti wanita yang melahirkan kita. Geram David dengan tatapan marah. Di dalam kamar Gavin, Darren membuka pintu ruangan rahasia Gavin dengan paksa. Ia malah meledakkan pintu itu dengan bom mini miliknya hingga tembok itu bolong. Darren melalui sebuah lorong menuju sebuah pintu yang ada di ujung lorong. Brak! Darren mendobrak pintu itu dengan paksa. Tidak peduli kalau pintu itu bisa saja rusak. Rahangnya mengeras saat melihat kondisi mengenaskan ibunya. Maafkan Darren datang terlambat. Gumam Darren dengan suara bergetar dengan cepat memeluk tubuh lemah ibunya. Dek, Darren. Lirih Lina dengan terbata-bata memeluk tubuh putranya. Lina menangis terseduh-seduh di dalam pelukan putranya. Bab 86. Darren langsung menggendong Lina keluar dari ruangan itu. Ia melewati Gavin yang tertidur seperti mayat di atas tempat tidurnya. Setibanya di ruangan tamu, Darren menatap Karina beberapa saat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara Lina menatap wajah putrinya dengan tatapan sendu. Karina langsung membalikkan tubuhnya saat bersitatap dengan Lina. Ia masih syok mendengar satu kenyataan yang tidak pernah Karina ketahui dari ayahnya. Ia juga malu dengan sikapnya tadi pagi. Ia begitu kasar memperlakukan Lina yang notabene-nya adalah ibu kandungnya sendiri. Karina. Lirih Lina sebelum berlalu dari sana. Darren tidak membiarkan ibunya mengobrol dengan Karina. Karena Darren pikir memastikan kondisi kesehatan ibunya adalah yang paling utama. David, urus semua kekacauan ini. Aku akan membawa mama ke rumah sakit, kata Darren meninggalkan markas The Devil. Pemuda itu terlalu mencemaskan ibunya hingga mengabaikan keadaan sekitarnya. Tak beberapa lama setelah kepergian Darren, David membersihkan markas The Devil seperti semula. Agar saat terbangun nanti Gavin tidak curiga dengan kejadian malam ini. David yakin Karina pasti akan tutup mulut mengenai kejadian hari ini. David kemudian pergi dari sana mengikuti langkah Darren menuju rumah sakit. Pemuda itu juga ikut khawatir dengan keadaan ibunya. Baru kali ini David melihat ibunya terlihat lemah seperti tadi. Setelah kepergian David, Dalton asisten Gavin yang sebenarnya datang dengan tergesa-gesa. Ia terkejut melihat tubuh Karina luruh terduduk di atas lantai. Ia dengan cepat menghampiri Karina. Nona muda, apa yang terjadi? Tanya Dalton namun sentuhan tangan pria setengah baya itu langsung ditepis oleh Karina. Apa paman tahu mengenai kejadian malam ini? Apa selama ini paman juga tahu kalau seseorang sudah menyamar masuk ke dalam markas The Devil? Tanya Karina menatap tajam Dalton yang asli. Itu non. Aku sudah tahu jawabannya. Setelah Karina beranjak dari lantai dan melangkah menuju kamarnya. Ia benar-benar merasa bersalah sudah berlaku kasar kepada ibunya. Andaikan Karina tahu kalau wanita yang ada di kamar ayahnya adalah ibunya. Karena pasti akan membebaskan wanita itu dan membawanya pergi jauh. Hiks. Karina menangis terseduh-seduh di dalam kamarnya hingga melupakan janjinya kepada anak-anaknya. Ia terlalu syok mengetahui kenyataan mengenai ibu kandungnya. Ia pikir Lina benar-benar pergi dari hidupnya karena lebih memilih selingkuhannya. Ternyata Lina pergi untuk melindungi dirinya dan menemukan dalang di balik kejadian 35 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Gavin terbangun dalam keadaan linglung. Gavin memijit pelipisnya saat merasa kepalanya sedikit pening.
Ia tidak tahu mengapa ia bisa tidur selama itu. Karena biasanya Gavin jarang sekali tidur terlelap setelah menghilangnya istrinya. Gavin hanya mengakui Lina sebagai istri pertamanya. Karena sedari awal memang Lina yang ingin Gavin nikahi. Bukan Linda yang notabene-nya saudari kembar Lina. Nama yang tercatat di pemberkatan mereka juga nama Lina bukan Linda. Jadi, bisa disimpulkan Gavin dan Linda bukanlah suami istri sah di mata agama pada umumnya. Semua kesalahpahaman itu berawal dari Linda. Andai saja sebelum menikah dulu Linda mengakui siapa dirinya, maka Gavin tidak akan pernah menikahi wanita itu. Namun, Gavin sadar waktu tidak bisa diputar kembali. Tapi rasa kecewa dalam dirinya terlalu besar pada Lina. Andaikan Lina lebih terbuka lagi padanya, maka Gavin tidak akan memendam lukanya sendirian selama kurang lebih 35 tahun. Gavin menyembunyikan sakitnya sendiri tanpa diketahui oleh siapapun. Gavin terkejut saat melihat dinding kamarnya sudah hancur membentuk sebuah lubang besar. Gavin dengan celah masuk ke dalam dan berlari menuju kamar yang ada di ujung lorong. Brak! Rahang Gavin mengeras saat tidak menemukan keberadaan Lina. Kedua tangannya mengepal hingga kuku-kuku tangannya menancap di kulit telapak tangannya. Bab 87. Darren dan David menemani ibu mereka sepanjang malam. Lina terlihat pulas tertidur setelah dibius oleh dokter yang menanganinya. Darren melangkah keluar dari kamar rawat ibunya saat merasa perutnya keroncong. Ia tiba-tiba merasa perutnya minta diisi. Karena dari kemarin malam Darren belum makan. Sementara David sibuk bermain game dari tadi malam. Karena pemuda itu merupakan tipe orang yang gampang bosan. Jadi, bermain game merupakan keputusan yang tepat sembari menunggu ibunya bangun. Tak beberapa lama setelah kepergian Darren, Lina mulai membuka kedua matanya. David langsung menghentikan kegiatannya saat melihat ibunya mulai membuka matanya. "Ma, akhirnya Mama sadar juga," ujar David memeluk tubuh Lina dengan hangat. "Dav, di mana Darren?" tanya Lina dengan suara lirih. "Darren baru saja keluar beberapa menit yang lalu," jawab David melepaskan pelukannya. "Apa Mama membutuhkan sesuatu?" tanya David membuat Lina termenung. Namun, sorotan mata lembut itu tertuju ke arah kedua kakinya. Lina seakan belum rela melihat kedua kakinya lumpuh. David yang mengerti dengan arah tatapan ibunya langsung menggenggam kedua tangan ibunya. "Mama tidak perlu khawatir. David dan Darren akan mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhan Mama. Lagian kaki Mama tidak lumpuh secara permanen. Kita akan mencari dokter terbaik untuk menyembuhkan kaki Mama agar bisa berjalan lagi," kata David tersenyum hangat menatap mata berkaca-kaca ibunya. David kembali memeluk ibunya untuk menenangkan hati rapuh Lina. "Dav, hiks, jangan membenci papamu. Karena semua kesalahan ini berawal dari Mama. Andaikan Mama tidak mengambil keputusan yang salah meninggalkan papamu dan saudarimu, papamu tidak akan semarah ini pada Mama." Lirih Lina menangis terseduh-seduh di dalam dekapan putranya. Jika pria tua itu mencintai Mama, dia tidak akan menikah lagi dengan adik wanita itu, jawab David tidak serta-merta mau mendengar perkataan ibunya. Sebenarnya saat usia putranya menginjak 3 tahun, Lina memutuskan kembali menemui Gavin dan mengungkapkan kebenaran mengenai anak kembar mereka. Namun saat itu Lina malah mendengar kabar kalau Gavin sudah menikah lagi dengan wanita lain. Lina tidak tahu mengapa Gavin memilih menikah lagi setelah kepergiannya. Tapi, melihat pria itu bahagia dengan pernikahannya,
Lina memilih pergi dan mengurungkan niatnya menemui Gavin. Meskipun Lina menyembunyikan rahasia mengenai kelahiran anak kembarnya, Lina masih tetap melindungi dan mengawasi putrinya dari kejauhan. Andaikan mama tidak meninggalkan papamu, La juga tidak menderita seperti sekarang. Lirih Lina lagi membalas perkataan putranya. Ma, mengapa mama harus memiliki hati selembut ini? Setelah pria tua itu menyakiti mama, mama masih kekeh membelanya. Keluh David membuat Lina sedih. Sebenarnya papamu, ceklek. Darren tiba-tiba masuk ke dalam ruangan rawat ibunya sembari membawa 3 kotak makanan. Ternyata mama sudah sadar, ujar Darren meletakkan makanan yang dibelinya di atas meja. Ia kemudian memanggil dokter untuk memeriksa keadaan ibunya. Di sisi lain, Gavin melangkah menuju kamar putrinya dengan wajah marah. Ia sangat yakin kalau kekacauan itu berasal dari putrinya. Brak! Gavin menendang pintu kamar putrinya dengan kuat hingga membuat pintu kamar Karina terlepas. Karina terkejut mendengar suara pintu jatuh yang cukup kuat. Ia melihat ayahnya sudah berdiri di depan kamarnya dengan wajah marah. "Apa kau yang melepaskan wanita itu?" bentak Gavin dengan tatapan tajam. Kalian diam saja. Mata wanita itu juga terlihat bengkak karena semalaman menangis. "Apa kau akan diam saja saat Padre bertanya?" lanjut Gavin dengan urat-urat terlihat menonjol di lehernya. Ia begitu marah saat tidak menemukan Lina di kamarnya. "Bukan Karina yang melakukannya," jawab Karina dengan wajah tenang. "Lalu siapa? Hanya kau yang memiliki akses ke kamar Padre. Apa kau sudah melupakan kejadian kemarin lagi? Kau yang diam-diam masuk ke dalam kamar Padre." Tegas Gavin membuat Karina terdiam. Gavin kemudian mengeluarkan pistolnya dan meminta Karina mengatakan kemana Lina perginya. "Beritahu Padre kemana wanita itu pergi." "Rumah sakit." Hanya itu yang terucap dari bibi Karina. Dengan marah Gavin menembakkan peluru pistolnya ke sembarang arah hingga membuat asistennya terkejut dan menyudahi sarapannya. Dalton melangkah menuju arah sumber suara tembakan itu dengan wajah panik. Ia takut penyakit tuannya kambuh lagi setelah mengetahui tawanannya kabur. "Tuan!" lirih Dalton dengan cepat menyuntikkan obat penenang ke tubuh Gavin. "Dalton! Lagi-lagi dia pergi meninggalkanku," lirih Gavin dengan wajah frustasi sebelum jatuh pingsan. Karina terkejut melihat sisi lemah ayahnya. La tidak menyangka Gavin yang terkenal kuat dan kejam juga memiliki sisi lemah yang tidak Karina ketahui. Karina dengan cepat turun dari atas tempat tidur dan melangkah ke arah ayahnya. "Paman, mengapa Paman menyuntikkan obat penenang ke tubuh Padre? Sebenarnya Padre kenapa?" tanya Karina dengan perasa cemas. Meskipun Gavin memiliki sifat yang kejam, tapi Karina tahu kalau ayahnya sangat mencintainya. Dalton menghela napas mendengar pertanyaan nona mudanya. Ia menatap wajah lemah Gavin dengan tatapan prihatin. "Apa Anda tahu kalau Nyonya Linda yang Anda anggap selama ini sebagai ibu kandung Anda bukanlah ibu kandung Anda yang sebenarnya, Nona?" tanya Dalton dengan wajah serius. "Ya, saya tahu," jawab Karina membuat Dalton bernapas lega. Akhirnya Karina mengetahui satu kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh Gavin. Sebenarnya 35 tahun lalu, Tuan sudah mengalami gejala-gejala penyakit mental setelah mendengar berita kematian ibu kandung Anda. Namun Tuan tidak terlalu memperdulikan gejala-gejala penyakit mental yang dideritanya. Hingga 3 tahun kemudian, Tuan besar akhirnya menemukan Anda di panti asuhan. Saat usia Anda menginjak 5 tahun.
Nyonya besar dan tuan besar dipertemukan kembali hingga membuat tuan besar bahagia. La merasa pertemuan itu akan membuat ibu Anda kembali. Namun, ibu kandung Anda malah meminta cerai dan kembali meninggalkan tuan besar hingga membuat tuan besar depresi. Terang Dalton menurut versinya. Penyakit mental apa yang Padre derita? Tanya Karina dengan wajah penasaran. Di balik cerita masa kelamnya 10 tahun lalu. Ternyata ayah dan ibunya juga memiliki cerita yang lebih kelam dari apa yang Karina alami. Tuan besar menderita penyakit mental borderline personality disorder, BPD. Namun, 13 tahun lalu saat Tuan mengetahui kepergian Anda ke Indonesia, Tuan besar malah mengalami ciri-ciri penyakit mental intermittent explosive disorder. Tuan besar semakin kesulitan mengontrol amarahnya dan lebih suka bertindak kasar. Amarahnya juga sering meledak-ledak saat melihat anak buahnya melakukan kesalahan kecil saat sedang bekerja. Jangankan kami. Anda saja yang notabene-nya sebagai putrinya juga diperlakukan dengan sangat kejam. Jelas Dalton membuat Karina lagi-lagi terdiam. Apa yang dikatakan Dalton memang benar. Karina tidak akan menyanggah perkataan asisten ayahnya. Beberapa tahun ini saya sering menemani tuan besar mengontrol kondisi kesehatan mentalnya ke dokter psikiater. Namun kondisinya masih sama seperti sebelumnya. Tuan besar masih belum bisa mengontrol rasa amarahnya dan selalu bertindak secara kasar. Apa Anda tidak bisa melihat perubahan sikap Tuan besar selama beberapa tahun ini? Lanjut Dalton membuat Karina membatu. Karina masih ingat sewaktu ia masih kecil ayahnya sering memanjakannya dan menemaninya bermain. Namun, sejak kepindahan mereka ke Italia, sikap ayahnya berubah 180 derajat. Ayahnya sering marah-marah tidak jelas dan juga menghukumnya tanpa perasaan. Karina tidak pernah menyangka kalau ayahnya akan semenderita itu setelah ditinggal oleh ibu kandungnya. Karina sedikit tahu kalau intermittent explosive disorder merupakan sebuah gangguan saat seseorang mengalami kegagalan dalam mengontrol rasa amarahnya dan memiliki dorongan-dorongan untuk bertindak kasar. Saat ada masalah, bahkan masalah kecil sekalipun, amarahnya dapat meledak-ledak. Kondisi ini sangat sesuai dengan penyakit mental yang dialami ayah Karina. Sementara borderline personality disorder (BPD) adalah salah satu dari jenis gangguan mental yang membuat penderitanya sulit mengendalikan emosi. Kondisi ini bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari pengidapnya, yang diakibatkan oleh mood yang tidak stabil, cemas yang berlebihan, dan kesulitan menjalani hubungan sosial. Setelah menjelaskan keadaan ayahnya, Karina meminta Dalton mengangkat tubuh ayahnya ke atas tempat tidur. Karina menggenggam tangan ayahnya dengan tatapan lembut. Ia tidak menyangka kalau ayahnya akan menyembunyikan penyakit mental yang dialaminya selama bertahun-tahun. Mungkinkah Madre adalah obat terakhir yang bisa menyembuhkan luka di hati Padre? Karina harap dengan begini rasa sakit Padre akan terobati. Karina pasti akan membantu Padre kembali seperti dulu lagi. Karina ingin melihat wujud Padre yang hangat dan penuh perhatian seperti dulu lagi. Gumam Karina dengan wajah sendu. Bab 88. Karina memutuskan pergi ke rumah sakit menemui ibunya. Tanpa tahu kalau anak-anaknya juga sedang menunggu kabar darinya yang tak kunjung kembali ke kediaman Arnold. Setibanya di rumah sakit, Karina langsung melangkah menuju kamar rawat ibunya. Di sana Karina melihat banyak pria berpakaian serba hitam yang sedang berjaga di depan kamar ibunya. Saat Karina ingin masuk ke dalam, para pria itu menghentikan langkah Karina. "Mohon maaf, Nona.
Anda tidak bisa masuk ke dalam kamar ini tanpa izin. Hanya dokter dan perawat yang boleh masuk. Tegas pria yang menghentikan langkah Karina. Aku ingin bertemu dengan orang yang dirawat di dalam, kata Karina dengan wajah datar. Ia merasa bibirnya keluh saat ingin mengakui Lina adalah ibunya. Mohon maaf, Nona. Kami tidak bisa membiarkan Anda masuk ke dalam. Lebih baik Anda pulang, ujar pria itu tanpa perasaan. Mereka memang diminta oleh Darren dan David menjaga Lina selama kepergian mereka. Karena mereka sedang tidak ada di rumah sakit. Saat Karina ingin membalikkan tubuhnya dan pergi dari sana, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang sangat familiar dari dalam kamar rawat. Suara itu terdengar sangat lembut hingga membuat hati Karina berdesir. Masuklah, nak. Kau tidak perlu meminta izin saat ingin bertemu dengan Mama, kata Lina yang masih berbaring di atas tempat tidur. Lina masih belum bisa menggerakkan kedua kakinya. Mungkin dengan melakukan terapi beberapa bulan, kedua kakinya akan pulih seperti semula. Karina terdiam beberapa saat dan memberanikan diri masuk ke dalam kamar rawat Lina. Entah mengapa Karina seperti orang yang ingin menangis dan memanggil Lina dengan panggilan Mama. Lina menatap putrinya dengan tatapan hangat dan lembut. Tatapan kerinduan itu terlihat jelas di kedua bola matanya. Jika dulu Lina hanya bisa menatap putrinya dari kejauhan, maka beda dengan sekarang. Lina bisa menatap putrinya dari jarak dekat tanpa harus menatapnya dengan sembunyi-sembunyi. Bolehkah Mama memelukmu? Tanya Lina dengan penuh harapan. Meskipun tubuhnya hanya bisa berbaring di atas ranjang rumah sakit, namun, kedua tangannya terangkat seperti meminta Karian agar mendekat dan masuk ke dalam pelukannya. Karina masih membatu di tempatnya dan sibuk dengan pikirannya. Lina menghela napas melihat tubuh membatu putrinya. Ia pikir putrinya tidak mau memeluknya. Mama tidak akan memaksamu, kata Lina tersenyum sangat tipis. Senyuman di wajah Lina terlihat sangat terpaksa. Karina sebenarnya ragu memeluk Lina. Hanya saja Karina tidak tega melihat tatapan penuh permohonan di kedua mata ibunya. Karina juga ingin meluruskan masalah yang selama ini dihadapi kedua orang tuanya. Dua orang pemuda berdiri di depan pintu sembari meliput kedua tangan mereka memperhatikan interaksi Karina dan Lina. Mereka tidak mau ikut campur dengan obrolan mereka. Karena mereka tahu Karina juga membutuhkan sedikit waktu untuk mengobrol dengan ibu mereka. Di sisi lain, Ocean memutuskan cuti selama 1 bulan full untuk pergi ke Italia. Ia meminta Charles yang mengawasi pembangunan Hotel Gultom Group di Pulau P. Timotius yang mengetahui kepergian Ocean tidak mau tinggal diam. Pria itu juga memutuskan kembali ke Italia. Ia tidak akan membiarkan Ocean dengan mudah mendapatkan hati ketiga keponakannya maupun hati sepupunya. Meskipun Timotius tahu kalau Karina sebenarnya masih menyimpan rasa pada mantan suaminya, Timotius juga tidak tahu apakah status mereka masih resmi sebagai suami istri atau memang sudah benar-benar bercerai. Karena identitas Ocean sangat privasi hingga dijaga ketat oleh ahli cyber mafia Black Mamba. Setibanya di Italia, Timotius langsung pergi ke kediaman Arnold tanpa singgah terlebih dahulu ke kediaman Fernandez. Para maid memberi salah hormat saat melihat kedatangan Timotius. Mereka kemudian mengikuti langkah Timotius menuju ruangan tamu. Di sana Timotius melihat para keponakannya sedang menonton TV sembari menatap ponsel di depan mereka berulang kali. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanya Timotius tersenyum hangat duduk di sofa. Mereka terdengar menghela napas mendengar pertanyaan Timotius.
Uncel. Madre tidak kunjung kembali dari markas rahasia The Devil. Ujar Nika dengan wajah cemberut duduk di pangkuan pamannya. Timotius mengelus kepala botak keponakannya dengan lembut dan berkata, "Mungkin madre kalian sedang sibuk mengerjakan tugas yang diberikan Nono." Jawab Timotius menduga-duga. "Tapi kami juga merindukan madre, Uncel." Lirih Nika dengan mata berkaca-kaca. Timotius tidak tega melihat wajah sedih keponakannya. "Apa kalian mau pergi ke sana?" "Kebetulan Uncel akan pergi ke sana juga besok pagi," tukas Timotius tanpa berpikir panjang. Ia benar-benar tulus menyayangi ketiga anak-anak Karina. Karena Timotius sedari kecil sudah tahu bagaimana rasanya hidup di dalam keluarga yang tidak lengkap. Meskipun Thomas sudah melimpahkan semua kasih sayangnya kepada Timotius, tapi Timotius merasa masih ada yang kurang lengkap dari semuanya. Bisa dikatakan Timotius sangat membutuhkan sosok ibu di dalam hidupnya. Hanya saja ia tidak bisa mengulang waktu dan meminta Tuhan membuat ibunya hidup kembali. Begitu juga dengan anak-anak Karina. Meskipun ketiga anak itu tumbuh dengan kasih sayang yang berlimpah, tapi Timotius tahu jelas kalau ketiganya juga membutuhkan sosok ayah dalam hidup mereka. Hanya saja mereka harus menekan rasa inginnya untuk menjaga perasaan ibu mereka. Timotius juga tak akan membiarkan Ocean mendapatkan maaf begitu mudah dari Karina. Apalagi Gavin. Jika pria itu mengetahui Ocean sebagai suami Karina di masa lalu, maka Gavin juga tidak akan membiarkan pria itu dekat-dekat dengan putrinya. Di Bandara Ciampino, Roma, Italia. Pesawat yang ditumpangi Ocean akhirnya mendarat di Bandar Udara Ciampino, Roma. Ocean meminta drive taksi mengantarnya menuju cabang hotel Gultom Group. 10 menit kemudian Ocean tiba di depan lobi hotel. Drive taksi itu langsung menurunkan koper Ocean dari bagasi mobil. Beberapa pria berpakaian rapi terlihat melangkah tergesa-gesa menyambut kedatangan Ocean. "Selamat datang, Tuan Muda," sapa mereka serempak. Ocean mengabaikan sapaan mereka. Ia langsung melangkah menuju kamar paling atas menggunakan lift. Salah satu petugas hotel langsung menyeret koper Ocean dan mengikuti langkah pria itu menuju lantai atas. Ocean duduk di sofa dan menatap langit cerah yang mulai mendung. Ia yakin sebentar lagi akan turun hujan di Roma. Saat berdiam diri dalam keheningan seperti itu membuat Ocean tiba-tiba merindukan ketiga anak-anaknya. Ia ingin memeluk tubuh anak-anaknya dengan hangat. Namun, Ocean sadar, anak-anaknya tidak akan semudah itu memaafkan kesalahannya 10 tahun lalu. Bahkan Karina saja tidak mau memberikan Ocean kesempatan untuk kembali. Bagaimana lagi kalau anak-anaknya sampai tahu kalau ayah mereka berniat melenyapkan nyawa mereka sebelum lahir ke dunia? Bukankah kebencian mereka juga akan tumbuh subur tanpa diminta? Entah mengapa Ocean merasa hatinya sakit membayangkan itu semua. Namun, Ocean kali ini sudah yakin dengan keputusannya. Kalau Ocean tidak akan pernah mundur mendapatkan maaf dari Karina dan ketiga anaknya.